Pernah merasa uang baru masuk, tapi beberapa hari kemudian sudah hampir habis? Atau pernah bingung memilih antara membeli sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang benar-benar dibutuhkan? Tenang, kamu tidak sendirian. Selamat datang di channel Anti Boncos. Di channel ini, kita akan belajar bagaimana bertahan hidup dengan uang yang terbatas, memanfaatkan apa yang sudah kita punya, mencari peluang untuk menambah penghasilan, dan membangun kebiasaan yang membuat hidup lebih kuat, bukan sekadar lebih hemat. Karena bertahan hidup bukan soal seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi seberapa cerdas kamu menggunakan apa yang ada. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Sekarang, mari kita mulai. Tips bertahan hidup saat kondisi keuangan sulit. 1. Hitung semua pengeluaran dengan sadar. Jangan asal mengeluarkan uang. Catat pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun agar kamu tahu kemana uangmu pergi. Bedakan kebutuhan dan keinginan sebelum membeli sesuatu. Beli kopi, cemilan, pulsa, kolor, bedak, pokoknya apapun. Catat. Nggak usah ribet pakai spreadsheet atau aplikasi yang bikin pusing. Bahkan cukup pakai catatan di HP. Setiap kali keluar uang, catat. Kadang yang bikin dompet jebol bukan beli HP baru, tapi jajan kecil yang cuma segini doang berkali-kali. Terus sebelum beli sesuatu, biasain tanya ke diri sendiri, gue butuh atau cuman pengen? Kalau jawabannya cuman pengen, tahan dulu. Kasih waktu sehari. Kalau besok masih kepikiran dan memang berguna, baru beli. Kalau besok malah lupa, berarti dari awal memang gak penting. Ingat, setiap uang yang keluar itu sebenarnya adalah hasil dari waktu dan tenaga yang udah kamu tukar. Jadi jangan sampai kerja keras seharian cuma berubah jadi barang yang seminggu kemudian udah gak kepake. Mulai hari ini, coba satu kebiasaan sederhana. Catat semua pengeluaran selama 7 hari. Nggak usah bohong sama diri sendiri. Sekecil apapun, tulis. Dari situ kamu bakal sadar, ternyata ada banyak uang yang bisa diselamatkan tanpa harus hidup sengsara. Karena bertahan hidup bukan berarti pelit, tapi tahu kapan harus mengeluarkan uang dan kapan harus bilang, nggak dulu deh. 2. Cari sumber penghasilan tambahan. Jangan hanya mengandalkan satu pemasukan. Manfaatkan waktu luang untuk mencari pekerjaan sampingan, freelance, atau membuka jasa sesuai kemampuan yang kamu miliki. Nggak harus langsung menghasilkan jutaan. Yang penting mulai dulu dari hal yang bisa kamu kerjakan sekarang. Misalnya jadi editor video, desain sederhana, admin media sosial, jualan online, bikin kerajinan tangan, bikin DIY terus hasilnya dijual. Kalau anak sekolah bisa dengan jualan stiker bikinan sendiri, titipin ke koperasi sekolah. Terima laundry kecil-kecilan. Kalau punya motor, tawarin antar jemput sekolah anak tetangga. Jualan sarapan pagi, atau jualin kue bikinan tetangga ke kantin kantor atau sekolah. Pokoknya apa aja deh. Gak usah gengsi. Kirim dulu si makhluk bernama gengsi itu ke kutub. Suruh nemenin beruang kutub. WKWK, semakin banyak sumber penghasilan yang kamu punya, semakin kecil risiko saat salah satunya berhenti. Ingat, tujuan utamanya bukan bekerja tanpa henti, tapi membangun jaring pengaman supaya kondisi keuanganmu lebih aman di masa depan. 3. Investasikan waktu untuk belajar skill baru. Skill bisa menjadi aset yang menghasilkan uang. Misalnya belajar editing video, desain grafis, membuat website, menulis, atau kemampuan lain yang banyak dicari di era digital. Di zaman sekarang, banyak ilmu yang bisa dipelajari secara gratis lewat YouTube atau platform belajar online. Nggak perlu langsung jago, yang penting konsisten, belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Semakin banyak kemampuan yang kamu kuasai, semakin besar juga peluangmu mendapatkan pekerjaan atau penghasilan tambahan. Anggap waktu yang kamu pakai untuk belajar bukan sebagai beban, tapi sebagai investasi yang hasilnya bisa kamu nikmati bertahan-tahan ke depan. 4. Manfaatkan barang bekas. Sebelum membeli barang baru, lihat dulu apa yang sudah kamu punya. Barang bekas seringkali masih bisa diperbaiki, dimodifikasi, atau diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna melalui proyek DIY. Banyak orang langsung membuang barang yang terlihat usang, padahal dengan sedikit kreativitas barang tersebut masih punya nilai pakai. Misalnya kaleng bekas bisa dijadikan tempat alat tulis, kardus bisa diubah menjadi rak sederhana, atau kaos lama bisa menjadi lap dan tas belanja. Selain menghemat pengeluaran, kebiasaan ini juga membantu mengurangi sampah dan membuat kita lebih menghargai barang yang dimiliki. Ingat, bertahan hidup bukan selalu soal membeli yang baru, tetapi memaksimalkan apa yang sudah ada di sekitar kita. 5. Jual barang yang sudah tidak terpakai. Daripada menumpuk debu di rumah,
jual barang yang sudah jarang digunakan. Selain mendapat uang tambahan, rumah juga menjadi lebih rapi. Coba cek lemari, gudang, atau laci di rumah. Siapa tahu ada pakaian, sepatu, buku, peralatan elektronik, atau barang lain yang masih layak pakai tetapi sudah lama tidak disentuh. Barang yang sudah tidak berguna buat kamu bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang lain. Jangan anggap remeh hasil penjualannya, karena uang dari beberapa barang kecil yang terjual bisa menjadi tambahan modal, dana darurat, atau bahkan digunakan untuk membeli barang yang benar-benar kamu butuhkan. 6. Beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Prioritaskan barang yang memiliki banyak fungsi. Misalnya seperti saat camping, satu panci bisa digunakan untuk merebus, menggoreng, bahkan sebagai wadah makanan. Semakin banyak fungsi sebuah barang, semakin sedikit uang yang perlu dikeluarkan. Contoh lainnya, daripada membeli banyak alat masak yang jarang digunakan, pilih pisau serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan di dapur. Saat membeli pakaian, pilih warna dan model yang mudah dipadukan agar satu baju bisa digunakan untuk banyak situasi. Untuk barang elektronik, pilih perangkat yang bisa melakukan beberapa fungsi sekaligus, seperti laptop yang bisa digunakan untuk belajar, bekerja, editing, dan mencari penghasilan tambahan. Intinya, jangan hanya melihat harga murah, tapi lihat juga seberapa besar manfaat yang bisa kamu dapatkan dari barang tersebut. Barang yang tepat bisa membantu menghemat uang dalam jangka panjang. 7. Bangun dana darurat sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung jutaan rupiah. Sisihkan sedikit uang secara rutin agar kamu memiliki cadangan ketika menghadapi keadaan tak terduga. Banyak orang berpikir menabung harus menunggu punya uang banyak, padahal kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih penting. Mulai saja dari nominal yang sanggup kamu sisihkan, misalnya beberapa ribu rupiah setiap hari atau sebagian kecil dari penghasilanmu. Dana darurat ini bisa menjadi penyelamat ketika terjadi hal yang tidak direncanakan, seperti barang rusak, kebutuhan mendadak, atau kehilangan sumber pemasukan. Ingat, tujuan dana darurat bukan untuk membuat kamu kaya, tetapi memberikan rasa aman saat keadaan sedang sulit. 8. Belajar memasak sendiri. Memasak di rumah hampir selalu lebih hemat daripada membeli makanan di luar. Selain menghemat uang, kamu juga bisa mengontrol kualitas dan porsi makanan. Nggak perlu langsung menjadi chef profesional, mulai saja dari masakan sederhana yang sering kamu makan sehari-hari. Dengan belajar memasak, kamu bisa menghemat banyak uang yang biasanya habis untuk jajan atau pesan makanan online. Kamu juga bisa memanfaatkan bahan yang ada di rumah dan mengolahnya menjadi makanan yang tetap enak tanpa harus mahal. Ingat, kemampuan memasak bukan hanya soal menghemat uang, tapi juga merupakan salah satu skill penting untuk bertahan hidup. 9. Rawat barang yang kamu miliki. Merawat barang jauh lebih murah daripada membeli yang baru. Bersihkan, servis, dan simpan dengan baik agar umur pakainya lebih panjang. Banyak orang menganggap barang rusak sebagai alasan untuk langsung membeli yang baru. Padahal, terkadang hanya membutuhkan sedikit perbaikan. Contohnya, sepatu yang dibersihkan dan dirawat bisa bertahan bertahun-tahun. Begitu juga dengan elektronik yang rutin dijaga agar tidak cepat rusak. Kebiasaan merawat barang juga membuat kita lebih menghargai sesuatu yang sudah kita beli dengan hasil kerja keras. Ingat, barang yang awet bukan hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi kebiasaan konsumtif dan pemborosan. 10. Hindari utang konsumtif. Kalau harus berutang, pastikan untuk sesuatu yang benar-benar penting atau bisa meningkatkan penghasilan. Hindari berutang hanya demi gaya hidup atau keinginan sesaat. Masalahnya, utang kecil yang terlihat sepele bisa berubah menjadi beban besar jika tidak dikendalikan. Jangan membeli barang hanya karena ingin terlihat keren atau mengikuti tren, apalagi jika sebenarnya belum mampu membayarnya. Sebelum mengambil utang, pikirkan apakah barang tersebut akan membantu hidupmu menjadi lebih baik atau justru membuat keuangan semakin berat. Ingat, kebebasan finansial bukan tentang punya banyak barang, tetapi tentang memiliki kendali atas uang yang kamu miliki. 11. Bangun jaringan pertemanan. Relasi yang baik sering membuka peluang kerja, bisnis, atau informasi yang bermanfaat. Kadang kesempatan datang bukan dari internet,
tetapi dari orang yang kita kenal. Jangan hanya fokus mengembangkan kemampuan sendiri, tetapi juga bangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar, teman, keluarga, komunitas, atau orang yang memiliki minat yang sama bisa menjadi sumber informasi dan peluang baru. Namun ingat, membangun relasi bukan berarti hanya mencari keuntungan, tetapi juga saling membantu dan memberikan nilai positif. Semakin luas jaringan yang kamu miliki, semakin banyak pintu kesempatan yang mungkin terbuka di masa depan. 12. Jangan berhenti belajar. Pengetahuan adalah bekal bertahan hidup yang tidak bisa diambil orang lain. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin banyak cara untuk menghasilkan uang dan menyelesaikan masalah. Dunia terus berubah, dan kemampuan yang dibutuhkan juga ikut berkembang. Jangan merasa cukup hanya dengan kemampuan yang sudah dimiliki sekarang, karena selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Setiap ilmu kecil yang kamu kumpulkan hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Ingat, orang yang mampu bertahan bukan selalu orang yang paling kuat, tetapi orang yang mau terus beradaptasi dan belajar. Pesan penutup dari aku, bertahan hidup bukan tentang menjadi pelit. Bertahan hidup adalah menggunakan apa yang kita miliki dengan sebijak mungkin. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tetapi keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir yang baik akan selalu menjadi bekal untuk bangkit kembali. Oke deh, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan lupa, kalau kita terlahir miskin, sementara aja ya, jangan selamanya. Dan jangan pernah miskin ide. Dah.